Contoh ini, amil ini hanya menjazmkan fi'il mudhari' satu. Hanya menjazmkan fi'il satu mudhari'. Contoh gini, saya ketik. Contoh ya. Yang lam. Lam yaf'al. Lam yaf'al. Nah, lam ini hanya menjazmkan fi'il mudhari' satu, yaitu yaf'al saja. Hanya menjazmkan fi'il mudhari' yaf'al. Tidak menjazmkan fi'il mudhari' dua. Jadi jazm satu itu yang dijazmkan cuma satu fi'il gitu maksudnya. Seperti itu. Lam yaf'al. Contoh lagi. Lan yadrib. Lan yadrib. Nah, yang dijazmkan hanya satu fi'il mudhari'. Kalau yang amil jazm dua, akhi. Amil jazm dua atau jazm dua maksudnya itu. Contohnya, mata itu menjazmkan dua fi'il sekaligus. Contohnya, yang mata ya, contohnya ya. Mata. Mata takum. Mata taf'al contohnya ya. Mata taf'al. Jazmkan ya, karena dijazmkan oleh mata. Maka ada dua fi'il di situ yang dijazmkan. Af'al. Kalau kamu melakukan, saya akan melakukan. Jadi ada dua fi'il di situ yang dijazmkan. Kalau jazm satu hanya satu fi'il, tapi kalau jazm dua itu ada dua fi'il di situ yang dijazmkan. Atau contoh yang lain, yang ida ya contohnya. Iza, jangan ida. Soalnya nggak ada huruf dalnya di keyboard saya. Man contohnya ya. Man yajlis contohnya. Man yajlis. Ini kan sukun kan ya, jazm kan ya. Maka ada dua fi'il di situ yang dijazmkan. Ajlis. Siapa yang duduk, maka saya juga akan duduk gitu. Paham? Ada dua fi'il di situ yang dijazmkan. Jadi bedanya jazm satu dengan jazm dua itu, kalau jazm satu hanya ada satu fi'il yang dijazmkan, kalau jazm dua itu ada dua fi'il yang dijazmkan. Sejauh ini paham apa tidak, akhi Agil? Insyaallah paham. Paham ya? Antum tinggal hafalkan sendiri jazm satu itu apa saja, jazm dua itu apa saja. Paham ya? Ada pertanyaan? Tidak. Lanjut Ustaz. Ini sudah dijelaskan sama saya yang belum ya? Sekarang marfu'atil asma, marfu'atul asma, isim-isim yang dibaca rofa. Sekarang isim-isim yang dibaca rofa. Isim yang dibaca rofa itu ada satu fa'il, dua naibul fa'il, tiga mubtada, empat khobar, lima isimnya kana dan saudara-saudaranya, enam khobarnya inna, dan yang ketujuh tawabi. Kita akan bahas satu persatu setelah ini. Jadi isim-isim yang dibaca rafa itu ada 7. 1 fa'il, 2 naibul fa'il, 3 mubtada, 4 khobar, 5 isimnya kanah dan saudara-saudaranya, 6 khobarnya innah dan saudara-saudaranya, yang ketujuh itu adalah tawabi. Kita akan bahas dari fa'il terlebih dahulu. Fa'il itu apa? Fa'il itu adalah isim yang dirofakkan oleh fi'il sebagai subjek, sebagai pelaku pekerjaan. Kan fi'il itu kan kalimat yang menunjukkan arti pekerjaan ya. Kan fi'il itu adalah pekerjaan. Yang mengerjakan itu namanya fa'il. Subjeknya itu namanya fa'il. Paham ya? Contohnya, Zaid berdiri. Berarti yang melakukan berdiri siapa? Zaid.
Zaid, berarti Zaid itu adalah fa'ilnya. Bagaimana contohnya? Qoma Zaidun. Qoma Zaidun. Zaid berdiri. Nah, Zaidun di sini i'rab rafa. Kenapa? Karena menjadi fa'il. Paham ya? Kemudian fa'il itu ada dua. Ada fa'il isim dhohir, ada fa'il isim dhamir. Jadi fa'il itu ada dua, ada fa'il isim dhohir, ada fa'il isim dhohir, isim dhamir. Fa'il isim dhohir apa? Fa'il yang berupa kalimat isim dhohir. Contohnya tadi itu Zaidun, Zaidun kan isim dhohir, maka itu menjadi fa'il yang berupa isim dhohir. Contoh yang lain apa? Daraba Muhammadun. Daraba Muhammadun. Muhammadun di sini menjadi fa'il isim dhohir. Kenapa? Karena Muhammad itu adalah isim dhohir. Kemudian fa'il yang isim dhamir bagaimana contohnya? Contohnya itu darabtu. Darabtu. Dorob tuh. Nah, di sini dalam kata dorob tuh itu akhi ada tuh. Tuh ini adalah domir mutasil mahal rofa. Kedudukannya tuh ini menjadi fa'il. Dorob tuh. Namanya itu fa'il isim domir. Dorob tuh ma, dorob tuh ma, dorob tunna, dorob tah, dorob tuh. Itu semuanya itu berupa fa'il isim domir. Paham ya? Ada pertanyaan? Lanjut Ustaz. Lanjut. Butuh di screenshot ini contoh-contohnya? Sudah ditulis Ustaz. Sudah ditulis ya. Kemudian selanjutnya naibul fa'il. Naibul fa'il itu adalah apa ya? Isim yang dibaca rofa yang terletak setelah fi'il mabni majhul. Naibul fa'il adalah isim yang dibaca rofa setelah fi'il mabni majhul. Tadi malam kita telah belajar kalau cara memaklumkan fi'il madi bagaimana, cara memajhulkan fi'il mudhari bagaimana. Kalau fa'il itu isim yang dibaca rofa setelah fi'il ma'ni maklum. Kalau maklum, isim yang dibaca rofa disebut fa'il. Kalau majhul, fi'ilnya majhul, isim yang dibaca rofa disebut naibul fa'il. Paham? Paham. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Doroba kan majhul. Doroba coba dimajhulkan menjadi bagaimana cara majhulkan fi'il madi? Duriba. Duriba. Maka kalau baca duriba gini. Duriba Muhammadun. Nah, kata Muhammadun di sini menjadi naibul fa'il karena terletak setelah fi'il mabni majhul. Paham ya? Atau ukila ruzza, nasinya sudah dimakan. Nah, ruzza, ukila ruzzu. Uzzuh di sini menjadi naibul fa'il karena terletak setelah fi'il mabni majhul. Paham? Paham Ustaz. Bagaimana cara ketika kan ini tidak ada harokat sama dengan yang tadi di atas doroba Muhammadun. Nah, bagaimana cara membedakan yang fi'il yang dengan yang biasa yang doroba dengan duriba ketika baca kan tidak ada harokatnya. Dilihat dari maknanya. Cara tahunya itu dilihat dari maknanya gitu. Kalau biasanya kalau di kitab kuning kan nggak ada harokatnya kan ya? Ya Ustaz. Maka cara membacanya itu dilihat dari maknanya.
cara di antara cara membedakan yang maklum dengan yang majhul. Paham? Paham. Lanjut ya. Kemudian mubtada. Apa itu mubtada? Mubtada adalah isim ma'rifat yang berada di awal kalam. Saya jelaskan lagi, mubtada itu adalah isim ma'rifat yang berada di awal kalam. Paham ya? Contohnya apa? Contohnya saya ketik Muhammadun. Muhammad terus ini contohnya. Muhammadun Rasulullah. Mana di sini yang isim ma'rifat? Muhammad ya, Muhammad isim ma'rifat karena apa? Muhammad nama orang. Karena nama orang. Berada di awal kalam apa enggak itu? Berada di awal pembahasan apa enggak? Nah, ini nama contoh dari isim ma'rifat. Isim mubtada yaitu isim ma'rifat yang berada di awal kalam. Paham? Paham. Kemudian mubtada itu ada dua, akhi. Ada yang mubtada isim dohir, ada yang mubtada isim domir. Jadi mubtada itu ada dua, mubtada isim dohir, mubtada isim domir. Paham ya? Paham. Mubtada isim dohir bagaimana? Yaitu mubtada yang berupa isim dohir kayak tadi Muhammad atau apa? Contohnya lagi banyak ya. Al-kitabu kabirun contohnya. Al-kitabu kabirun. Al-kitabu kan isim makrifat karena ada alnya. Ini menjadi mubtada. Itu mubtada isim dohir. Ada yang mubtada isim domir. Contohnya wa huwa rajulun. Dia adalah laki-laki. Wa huwa ini akhi menjadi mubtada isim domir. Kenapa? Karena wa huwa ini isim domir. Paham? Paham. Makrifat apa nakira wa huwa? Bahwa ma'rifat Karena berupa isim domir. domir. Paham? Paham. Lanjut. Lanjut. Ngepush ini ya. Ustaz. Kemudian yang selanjutnya itu adalah khobar. Khobar itu apa? Khobar adalah isim yang dirofakkan oleh mubtada sebagai pelengkap maknanya mubtada. Mubtada kan isim yang dibaca rofa, isim ma'rifat yang dibaca rofa. Mubtada itu nggak lengkap akhi tanpa adanya khobar. Jadi khobar adalah isim yang dirofakkan oleh mubtada sebagai pelengkap maknanya mubtada. Contohnya kayak tadi itu. Muhammadun Rasulullah. Muhammadun mubtada, Rasulu itu khobarnya. Muhammad utusannya Allah Ta'ala. Kalau cuma Muhammad, apa Muhammad? Kan nggak jelas, nggak lengkap. Makanya dikasih khobar. Muhammadun Rasulullah. Paham? Paham. Alkitab. Alkitabu kabirun. Kitab ini besar. Kalau cuma mengatakan kitab ini, kenapa kitab ini? Kan nggak jelas, nggak sempurna maknanya. Besar. Paham? Maka dikasih khobar yang namanya kabirun. Besar. Paham ya? Kemudian khobar itu ada dua. Ada khobar mufrad, ada khobar ghairuh mufrad. Khobar itu ada dua. Ada khobar mufrad, ada khobar ghairuh mufrad. Paham ya? Paham. Khobar mufrad itu apa?
khobar laisa fihi jumlah wala syibhuha, yaitu khobar yang tidak berupa jumlah atau serupa jumlah. Dengan artian simpelnya, khobar mufrad itu khobar yang kedudukannya hanya menjadi khobar. Contohnya al-kitabu kabirun. Adapun kitab ini kabirun itu besar. Kabirun kan kedudukannya cuma menjadi khobar, nggak menjadi apa lagi. Simpelnya seperti itu. Maka ini namanya khobar mufrad. Paham ya? Paham Ustaz? Kenapa kok khobar mufrad? Karena dia bukan berupa susunan jumlah, juga bukan berupa susunan sibhu jumlah. Kalau berupa susunan jumlah, akhi, itu namanya khobar ghairu mufrad. Khobar ghairu mufrad itu ada dua. Ada yang jumlah, ada yang sibhu jumlah. Yang jumlah ada dua lagi. Ada yang jumlah ismiyah, ada yang jumlah fi'liyah. Yang jumlah itu ada dua, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Saya tulis, maksudnya jumlah ismiyah itu jumlah. Maksudnya itu adalah khobar yang terdiri dari mubtada dan khobar. Contohnya gini. Anta contohnya apa ya contohnya ya? Muhammadun kitabuhu jamilun ya. Contohnya gini. Muhammadun kitabuhu jamilun. Muhammadun jadi mubtada. Khobarnya Muhammad itu adalah lafaz kitabun. Tapi kitabun ini akhi, selain menjadi khobar dari Muhammadun, dia menjadi mubtada dan khobarnya adalah jamilun. Maka karena ini khobarnya Muhammad ini berupa susunan jumlah ismiyah, susunan jumlah mubtada khobar, maka ini dinamakan khobar ghairu mufrad yang berupa jumlah ismiyah. Paham? Paham Ustaz? Kenapa kok dinamakan khobar ghairu mufrad? Kenapa? Karena kitabu ini ada dua kedudukan di sana. Satu menjadi khobar dari Muhammad, dua dia menjadi mubtada dan khobarnya itu berupa jamilun. Paham? Paham. Itu jumlah ismiyah. Yang jumlah fi'liyah bagaimana? Contohnya Muhammadun yajlisu. Khobar jumlah fi'liyah itu apa? Yaitu khobar yang berupa kalimat fi'il, susunan fi'il fa'il. Contohnya Muhammadun yajlisu. Muhammad itu duduk. Yajlisu kalimat fi'il dan menjadi khobar dari kata Muhammad. Sehingga yajlisu kalau ditanyakan khobar mufrad apa khobar ghairu mufrad, maka jawabannya itu khobar ghairu mufrad. Paham apa enggak? Bisa diulangi Ustaz? Khobar ghairu mufrad yang berupa jumlah fi'liyah itu adalah khobar yang berupa kalimat fi'il. Contohnya Muhammad. Muhammad kan menjadi mubtada. Khobarnya itu adalah yajlisu. Karena yajlisu ini berupa kalimat fi'il, maka ini dinamakan khobar ghairu mufrad yang jumlah fi'liyah. Kenapa? Karena terdiri dari kalimat fi'il. Paham? Paham. Kalau nggak paham, bilang nggak paham. Kalau paham, bilang paham. Gimana, paham, akhi? Paham Ustaz? Lanjut ya.
Lanjut ya. Saya selesaikan isim-isim yang dibaca rofa ini sampai mansubat ya. Kemudian khobar yang serupa jumlah. Khobar yang serupa jumlah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu jar majrur, yang kedua itu adalah dorob. Khobar yang jar majrur bagaimana? Yaitu khobar yang berupa huruf jar. Contohnya Muhammadun, nggak apa-apa ya contohnya Muhammad terus. Muhammadun fil baiti atau fil masjidi. Muhammad, adapun Muhammad fil masjidi itu di dalam masjid. Muhammad jadi mubtada, khobarnya itu fil masjidi. Karena khobarnya berupa huruf jar, maka ini dinamakan khobar ghairu mufrad yang serupa jumlah yang berupa jar majrur. Paham? Paham, akhi? Paham. Kemudian yang kedua, khobar ghairu mufrad yang kedua itu adalah khobar yang berupa dorob. Contohnya Muhammadun tahtal masjid umpamanya. Muhammad ada di bawah masjid. Tahtal masjid. Nah, tahta ini ada dua kedudukan. Menjadi khobar dari Muhammad sebagai mubtada, khobarnya tahta. Kemudian tahta ini kedudukannya menjadi dorob. Karena tahta ini adalah dorob yang adalah mubtada menjadi khobar, maka tahta ini juga dikatakan sebagai khobar ghairu mufrad karena berupa dorob. Paham? Paham, akhi? Tidak, Ustaz. Nah, setiap dorob yang menjadi khobar itu berarti dorobnya itu khobar ghairu mufrad. Kalau ada dorob berupa khobar menjadi khobar, itu berarti khobar ghairu mufrad. Kenapa? Karena khobarnya itu berupa dorob. Halo, assalamualaikum. Ya, Ustaz. Waalaikumsalam. Thank you, Ustaz. Talang langkong ganggu betul neko. Thank you. Benar apa, Ustaz? Iya, no. Terwatanya yang mau demonstrasi paslon apa tadi? Ada yang paslon fi dzikri syai'in, ada yang paslon fi bayani mahyarumu, ada paslon nanti tadi ya saya jelaskan nanti. Maksudnya yang mau mau dibaca bersama maksudnya. Yang baca bersama itu fi istimali alati siwaki. Oh iya. Fi istimali. Kerangkota. Thank you. Lanjut ya, maaf akhi ada penting. Kalau ada dorob menjadi khobar, berarti dorob itu khobar ghairu mufrad karena berupa susunan dorob. Paham? Dorob itu apa saja? Tahta, fauqah, qablah, ba'da, haula, khalfa, amamah, wara'ah, yaminah, shimalah, janibah. Itu semuanya jadi dorob. Jadi kalau dorob kemudian masih menjadi khobar lagi, maka dorob itu menjadi khobar ghairu mufrad karena berupa susunan dorob. Contohnya Muhammadun tahtal ghurfah. Tahta ini kan dorob aslinya, tapi menjadi khobar dari Muhammad, maka tahta ini adalah khobar ghairu mufrad karena berupa dorob. Paham? Gimana, akhi? Ini Paham harokatnya tahta. Apa? Dia harokatnya tahta tetap marfu. Oh ya, tetap tahta, nggak dibaca tahtu, karena dia dorob akhir. Tapi mahal rofa menjadi khobar, mahalnya rofa menjadi khobar. Paham? Kayak fil ghurfa itu kan i'rab jar karena kemasukan huruf jar kan. Tapi kalau ditanya mahalnya mahal rofa karena menjadi khobar. Paham? Paham, Ustaz. Gimana?
Mau lanjut apa sudah banyak ini? Lanjut apa gimana? Tinggal 10 menit ya, satu kali lagi ya. Khobarnya kana, isimnya kana dan khobarnya inna ya. Untuk tawabi insya Allah saya jelaskan besok, karena tawabi ini ada banyak, ada naat, ada atau, ada taukid, ada badal. Yang ketiga, yang keempat, yang ke berapa ini? Di sini dibaca rofa yang 7 ya. 6, 7, 6. Yang nomor 5 itu adalah isimnya kana dan saudara-saudaranya. Kana itu apa saja? Kana, bata, soro, laisa. Kana, bata, soro, laisa. Dalla, adhab, ashab, asbaha, amsah. Itu semuanya saudara-saudaranya kana. Jadi pengamalannya kana itu akhi, merofakkan isim, menasubkan khobar. Contohnya, saya kasih contoh. Kana Muhammadun jamilan. Muhammadun jamilan. Nah, kana Muhammadun ini menjadi isimnya kana. Kana Muhammadun jamilan. Muhammad itu tampan. Muhammadun ini menjadi isimnya kana, harus dibaca rofa. Paham ya? Jadi kayak gitu, isimnya kana itu harus dibaca rofa. Contohnya kana Muhammadun jamilan, atau kana kitabun kabiron. Kana kitabun kabiron. Kitabun ini menjadi isimnya kana, harus dibaca rofa. Paham? Kalau inna, khobarnya yang dibaca rofa. Contohnya, inna Muhammadan. Muhammadan menjadi isimnya dibaca nasab. Muhammadan jamilun. Nah, kalau inna dan saudara-saudaranya, inna anna dan ka anna laitala Allah, itu semuanya merasukkan isim, merupakan khobar. Inna Muhammadan jamilun. Jamilun ini dibaca rofa karena menjadi khobar dari inna. Paham akhi Agim? Akhi Agim, bagaimana? Paham Ustaz? Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Tinggal 9 menit. Monggo kalau ada pertanyaan. Cerita-cerita Ustaz. Cerita-cerita. Ya. Mau cerita apa? Terserah Enggak, materinya dulu paham nggak semuanya ini? Insya Allah Ustaz. Untuk besok berarti tawabe ya. Kalau dipaksakan sekarang nggak cukup juga waktunya, karena ada 4 bab ini. Ada bab naat, bab atof, bab taukid, dan bab badal. Insya Allah kita usahakan hatam. Saya nggak punya cerita. Tapi saya punya pengalaman. Nggak bisa Ustaz. Pengalaman apa ya yang mau saya ceritakan? Intinya ada pepatah Arab gini aja. Manjaddah wajadah. Barang siapa yang berusaha, maka dia akan memperoleh apa yang dia usahakan. Dulu sebelum saya bisa kayak gini itu, saya nggak paham apa itu isimnya kana, apa itu khobarnya inna. Nggak paham kayak gituan dulu. Tapi dulu saya itu ketika mondok, karena nggak paham, berusaha, dan akhirnya alhamdulillah sama Allah Ta'ala diberikan pemahaman.
dan sampai bisa apa ya, mengajar gitu. Ustadz, untuk contoh yang bagian isim kana wa akhwatuha itu, kana Muhammadun jamilan. Jamilan itu menjadi khobarnya, Muhammadun menjadi isimnya. Muhammad isim kana. Kalau yang inna itu, inna Muhammadan jamilun, Muhammadannya menjadi isimnya, jamilun menjadi khobarnya inna wa akhwatuha. Baik. Oke. Sudah ya? Sudah? Iya. Sudah, Ustaz. Ya, Paham semua? paham. Ustaz, boleh nanya enggak? Boleh. Ini terkait dengan di luar pelajaran, Ustaz. Ya, nggak apa-apa. Kalau di pondoknya Ustaz ada wajib pengabdian enggak? Syarat kelulusan sanawiyah dan aliyah itu tugas. Kalau sudah tugas di sanawiyah, maka ketika lulus aliyah nggak usah tugas. Tapi kalau di sanawiyah nggak tugas, maka syarat kelulusan aliyahnya itu harus tugas. Lamanya sanawiyah itu berapa tahun, Ustaz? 1 tahun. Hanya 1 tahun, Ustaz? Atau lama pengabdiannya, Ustaz? Yang 1 tahun? Yang 1 tahun itu ditugas ke pondok pesantren yang lain. Kalau Sidogiri itu setiap tahunnya itu mengirim lebih dari 1.000 guru tugas ke pondok-pondok lain dari Sabang sampai Merauke. Kebetulan dulu saya itu tugasnya di aliyah, habis aliyah baru tugas. Ada lagi pertanyaannya? Saya masih kurang ngerti antara sanawiyah dengan aliyahnya ini. Kalau di pesantren itu gimana, Ustaz? Sanawiyah itu setara dengan SMP, sedangkan aliyah itu setara dengan SMA gitu. Iya, tadi Ustaz bilang lama sanawiyahnya 1 tahun. Tugasnya masa tugasnya itu 1 tahun. Oh. Kalau SMP, kalau sanawiyah itu ditempuh 3 tahun, SMA juga, aliyahnya juga ditempuh 3 tahun. Baru kenapa Ustaz bisa lama di pondok? Gimana? Kenapa Ustaz bisa lama di pondok? Ya, suka aja ada di pondok. Bahkan saya aslinya nggak mau berhenti, tapi dipaksa berhenti sama keluarga. Aslinya itu karena saya itu ingin menghafalkan Quran, pengen pindah ke pondok yang fokus ngapalin Al-Quran. Tapi nasib takdir nggak mewujudkan. Itu Ustaz belum kepikiran mau lanjut gimana, mungkin semua menikah, Ustaz. Oh, saya Iya, Ustaz. kalau kalau dipertemukan oleh Allah Ta'ala, insyaallah tahun ini siap saya menikah. Insyaallah. Masih proses itu pencarian lagi. Insyaallah cepat, Ustaz. Amin. Semoga oleh Allah Ta'ala dipertemukan dengan yang baik, biar yang tidak baik ini ikut baik juga nanti. Insyaallah. Dipertemukan dengan yang solihah, biar yang belum soleh ini bisa jadi soleh nanti. Amin. Dipertemukan dengan yang rajin ibadah, biar yang nggak rajin ibadah ini ikut rajin ibadah juga. Amin. Amin.
Sudah waktunya kayaknya waktu nikah saya. Ustaz berapa saudara, Ustaz? 7. Banyak ya? Anak. Ya, Anak pra terakhir. oh bungsu. Ada adik saya. Ada lagi? Cukup Ustaz. sampai ini dulu ya, Ahi. Soalnya jam setelah ini mau ngajar kelas lain. Gimana? Baik, siap, Ustaz. Oke, siap. Itu mau persiapan itu pondok Ramadan di pondok. Oh, ya. Ya udah ya. Semoga jadi ilmu manfaat barokah. Fatihah. Alhamdulillah. Oke, baik, syukran, jazakallah khair, Ustaz. Afwan ya, Ahi Agim. Antum kok nggak pernah on cam? Kenapa? Ya udah, assalamualaikum. Waalaikumsalam.